Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga izin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Perpajakan dengan materi tentang PPh 20 tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan dan PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyusunan pengaturan di bidang pajak dan penghasilan. Di sini kami ber di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Najwa Aura Fadila. Selanjutnya ada Kusuma Ayurianti dan yang terakhir ada Darren Abraham Kristanto. Nah, yang pertama itu ada latar belakang diterbitkannya PMK nomor 20 tahun 2026. Perubahan ketentuan PPh dilakukan karena pemerintah menilai aturan yang berlaku sejak PP 55 tahun 2022 perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Selain itu, perubahan ini bertujuan mendukung praktik bisnis yang lebih sehat, meningkatkan kepatuhan perpajakan, mendorong kegiatan ekonomi formal, serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum yang tepat sasaran bagi UMKM. Perubahan ini juga dilatar belakangi oleh adanya penyalahgunaan tarif PPh final 0,5% seperti penggunaan perseroan perorangan atau pemecahan usaha agar tetap memenuhi batas omset 4,8 miliar. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan fasilitas PPh final hanya dimanfaatkan oleh UMKM yang benar-benar berhak. Selanjutnya ada perubahan ketentuan PPh, yaitu PPh nomor 20 tahun 2026 tetap mempertahankan tarif PPh final sebesar 0,5%, namun mempertegas pihak yang berhak memanfaatkan fasilitas koperasi yang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah memberikan masa transisi bagi wajib pajak tertentu, menetapkan surat keterangan PPh final tetap berlaku selama syarat masih dipenuhi, serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam PP 055 tahun 2022 termasuk aturan mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya itu ada subjek dan objek PPh terdampak. Yang pertama itu subjek yang masih berhak menggunakan PPh final 0,5%. Yang pertama itu ada wajib wajib pajak orang pribadi. Terus yang kedua itu ada perseroan perorangan atau satu pendiri. Terus yang terakhir itu ada koperasi yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada subjek yang tidak lagi berhak. Yang pertama itu ada CV, firma, dan PT atau selain perseroan perorangan. Terus yang kedua itu ada perseroan perorangan yang menjalankan jasa profesi. Terus yang ketiga ada koperasi yang telah memperoleh fasilitas pasal 31A UU PPH. Terus yang ketiga itu ada penghasilan yang tidak dikenai PPh final 0,5%. Yang pertama itu ada penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesi. Yang kedua itu ada penghasilan luar negeri yang telah dikenai pajak. Terus yang ketiga itu ada penghasilan yang sudah dikenai PPh final berdasarkan ketentuan lain. Kemudian ada hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk hak wajib pajak itu dapat memilih menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh meskipun masih memenuhi syarat PPh final. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dan koperasi tertentu memperoleh perpanjangan masa transisi sesuai ketentuan. Yang ketiga, CV, firma, dan PT atau non-perseroan perorangan tetap dapat menggunakan sisa masa fasilitas PPh final tetapi tidak mendapatkan perpanjangan. Kemudian ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, menggabungkan peredaran bruto jika memiliki lebih dari satu perseroan perorangan atau memiliki hubungan keluarga sesuai ketentuan. Yang kedua, beralih ke tarif umum dan pembukuan penuh jika tidak lagi memenuhi syarat PPh final. Dan yang ketiga, PT, CV, dan firma yang baru berdiri setelah PP nomor 20 tahun 2026 wajib menyelenggarakan pembukuan sejak awal. Lalu ada dampak perubahan terhadap wajib pajak. Dampak perubahan PP nomor 20 tahun 2026
Yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam penggunaan PPh final 0,5%. Lalu yang kedua, mendorong pelaku usaha menyusun pembukuan yang lebih baik. Ketiga, mempermudah kepatuhan pajak melalui aturan yang lebih jelas. Keempat, menjaga fasilitas PPh final tetap tepat sasaran bagi UMKM. Lalu yang terakhir ada mendorong lebih banyak pelaku usaha masuk ke sektor ekonomi formal. Untuk contoh penerapan aturannya, wajib pajak orang pribadi dengan omset sebesar 1,2 miliar tetap dapat menggunakan PPh final 0,5% selama memenuhi syarat. Yang kedua, CV, firma atau PT non-perseron perorangan tidak lagi dapat menggunakan PPh final 0,5% dan wajib menggunakan tarif umum serta melakukan pembukuan. Yang ketiga, peredaran bruto usaha keluarga digabungkan dalam perhitungan omset agar tidak terjadi pemecahan usaha untuk tetap memperoleh fasilitas PPh final. Kemudian ada juga PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyusunan pengaturan di bidang pajak penghasilan. Latar belakang PP nomor 55 tahun 2022. PP nomor 55 tahun 2022 diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan tahun 2021. UU HPP mengubah banyak ketentuan pokok dalam UU PPH dan secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut lewat peraturan pemerintah. Khususnya ketentuan pasal 32C mengenai objek pajak penghasilan, pengecualian dari objek pajak, biaya pengurang penghasilan bruto, penyusutan atau amortisasi, natura atau kenikmatan, instrumen anti penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional perpajakan. Selain itu, beberapa PP lama sudah tidak relevan lagi karena ketentuan dasarnya sudah berubah lewat UU HPP, sehingga perlu direvisi dan dikonsolidasikan menjadi satu PP baru. Selanjutnya ada tujuan PP nomor 55 tahun 2022, yaitu yang pertama memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PPh, kedua menyederhanakan administrasi perpajakan, ketiga mewujudkan keadilan perpajakan, keempat mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya mencegah praktik penghindaran pajak, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan aturan pajak Indonesia dengan standar internasional. Unsur penghasilan dan biaya mengatur objek pajak penghasilan atau PPH dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang kedua, menetapkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau biaya 3M. Yang ketiga, mengatur penyusutan, amortisasi, dan pemberian natura atau kenikmatan. Dan yang keempat, memuat ketentuan anti penghindaran pajak dan pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional. Selanjutnya ada pengaturan PPh final UMKM. Siapa yang berhak tarif, siapa yang berhak atau ditarif 0,5%, yaitu yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, kedua PT perorangan atau didirikan satu orang, yang ketiga koperasi dalam negeri, dan yang terakhir ada syarat yaitu omset kurang lebih dari 4,8 miliar per tahun. Lalu ada yang kedua ada tidak lagi berhak, yaitu yang pertama CV, firma, PT biasa, BUMDes, lalu yang kedua profesi bebas, yaitu dokter, pengacara, artis, atau konten kreator. Dan yang terakhir masih ada masa transisi sampai jangka waktu lama. Selanjutnya ada fasilitas bebas pajak, yaitu omset dari 0 sampai 500 juta pertama per tahun. Lalu 0,0% yaitu khusus orang pribadi. Di atas 500 juta yaitu baru kena 0,5%. Lalu ada jangka waktu. Yang pertama ada orang pribadi tanpa batas waktu, yaitu berubah dari sebelumnya 7 tahun. Lalu yang kedua PT perorangan, yaitu 3 tahun. Dan yang terakhir koperasi, yaitu sampai tahun pajak 2029. Batas atasnya itu cuma omset
lebih dari 4,8 M wajib pindah ke tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH plus pembukuan. Terus selanjutnya itu ada pajak atas natura dan kenikmatan. Natura atau kenikmatan ini merupakan imbalan yang diberikan pemberi kerja dalam bentuk selain uang, seperti rumah dinas, mobil dinas, atau fasilitas kesehatan. Berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, Natura menjadi objek pajak penghasilan atau PPH bagi penerima dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Namun, beberapa jenis Natura tetap dikecualikan dari pajak, seperti makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, fasilitas kerja tertentu, Natura di daerah tertentu, serta Natura yang diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 66 tahun 2023. Terus yang terakhir itu ada sumbangan dan zakat. Pada PP nomor 55 tahun 2022 ini juga mengatur bahwa yang pertama itu zakat, infak, sedekah, serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang diterima oleh badan atau lembaga yang dibentuk atau yang disahkan pemerintah dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Terus yang kedua itu ada bantuan atau sumbangan dapat berupa uang maupun barang. Yang terakhir itu ada pengecualian tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima sehingga tidak digunakan sebagai sarana penghindaran pajak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.